Gue minta maaf, mulai sekarang gue gak mau ada salah paham di antara kita. Perasaan, hubungan, dan segala tentang kita cuma sekedar teman, gak lebih. Revalina lagi-lagi mengusap genangan air mata yang bercecak di kedua pipinya. Ia tersenyum lembut, begitu manis, tampak berbeda dari senyuman Revalina biasanya. Dan Kaiden bisa melihat jelas perbedaan itu. Revalina maju satu langkah, kemudian mendongak menatap kedua manik coklat Kaiden dalam-dalam. It's okay, jaga dia. Jangan bikin dia nangis ya. Meski sudah menahan mati-matian, akhirnya genangan air mata Revalina tak mampu ditahan lagi dan terus mengalir turun tanpa henti, membuat hati Kaiden seolah teriris-iris ketika menyaksikan hal tersebut. Maafin gue, nah. Mulai sekarang, aku juga bakalan ngurus diri aku sendiri. Suara Revalina bergemetar. Aku gak akan manja lagi sama kamu dan gak akan bergantung sama kamu lagi. Makasih, udah pernah jadi cowok yang spesial buat aku. Revalina mendekat dan semakin mendekat. Lalu setelahnya, sebuah pelukan hangat mendekap tubuh Kaiden secara tiba-tiba, membuat cowok itu makin bungkam dan membeku seperti patung es. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas, hanya ada perasaan bersalah yang begitu mendalam di hatinya. Bersalah karena telah melukai gadis tulus Revalina. Revalina menyandarkan pipinya di dada bidang Kaiden, lalu ia menangis puas sampai tak bersuara. Hanya terdengar tarikan nafasnya yang lemah dan isakan yang mendeskripsikan kekecewaan mendalam. Kaiden memejamkan matanya, berusaha menahan diri karena hatinya benar-benar terluka setiap kali mendengar suara lemah Revalina kala menangis. Aku sebenarnya kecewa sama kamu, tapi aku gak bisa marah karena rasa sayang aku jauh lebih besar dari kekecewaan ini. Makasih udah jujur sama aku, dan maaf karena selama ini aku ngerepotin kamu. Revalina, aku permisi ya. Revalina melepaskan pelukannya dari tubuh Kaiden, lalu melemparkan senyuman tipis sekali lagi sebelum pada akhirnya melesat pergi hingga perlahan-lahan menghilang dari jangkauan mata. 1 minggu yang lalu, gak usah munafik Lavi. 2 tahun lalu kan lo juga yang ngerencanain pembunuhan kakak lo, Lutfi. Gue mah cuma nurutin perintah lo. Shh. Chelsea menempelkan jari telunjuknya di depan bibir. Jangan nyaring-nyaring, Dan. Kalau ada yang denger gimana? Danu terkekeh. Dulu lo ngerencanain pembunuhan Lutfi buat ngerebut Kaiden dari kakak lo kan? Kenapa? Sampai sekarang masih belum mampu. Danu menatap Chelsea dengan tatapan merendahkan. Jangan cuma salahin gue, Dan. Di sini lo juga bersalah. Lo juga ikut dalam pembunuhan itu dengan alasan lo benci sama Lutfi. Karena dia lebih memilih Kaiden daripada lo. Kita sama-sama diuntungkan. Terus, sekarang lo mau gue ngelakuin apa lagi? Sekarang kan lo punya saingan baru, dan lo terbahak kencang. Tetapi segera berhenti ketika Chelsea memberi tatapan tajam begitu sinis. Gue punya rencana cemerlang. Sekarang, kita juga bisa sama-sama diuntungkan. Lo bisa dapetin Revalina dan gue bisa dapetin Kaiden. Gimana? Deal. Chelsea mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan sebagai tanda persetujuan. Dana mengangguk setuju, lalu menyalami Chelsea tanpa ragu. Oke, deal. Jadi, apa rencana lo kali ini? Chelsea melipat kedua tangannya di depan dada, lalu tersenyum jahat tanpa arti. Entah apa yang ada di otak liciknya itu sekarang. Flashback off. Chelsea tersenyum puas di atas tempat duduknya. Sepertinya rencananya berhasil, membuat Revalina dan Kaiden berpisah. Dia memang sengaja menyuruh Danu untuk mengancam Kaiden dan membuat Kaiden terpaksa harus melepaskan Revalina. Begitulah Chelsea. Perempuan licik itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan, termasuk Kaiden. Ia tak akan membiarkan lelaki itu jatuh ke tangan wanita lain selain dirinya.
Apalagi setelah ia tahu bahwa selama ini dirinya telah dibodohi tentang pertunangan palsu itu. Demi apapun, dia berkeinginan sekali untuk menghancurkan hubungan kedua orang itu. Dan menghancurkan kehidupan Revalina. Menyeruput teh hangat di dalam balkon kamar yang dingin, Chelsea beralih pada anak semata wayangnya yang kini berlarian menghampirinya. Chelsea tersenyum manis, lalu mengangkat Tasya ke pangkuannya. Sayang, sebentar lagi kamu bakalan punya papa baru. Seperti petir di siang bolong, Revalina rasanya ingin menangis saja setelah mendengar bisikan-bisikan samar yang membahas tentang dirinya. Gak habis pikir, kok bisa tunangan mereka ternyata palsu. Lagi, bisikan itu terdengar lagi kala Revalina menginjakkan kakinya di koridor rumah sakit. Tetapi dia berusaha untuk tetap tenang dan terus melangkahkan kakinya tanpa memedulikan omongan-omongan orang tentang dirinya. Gue denger sih, Dr. Kaiden terpaksa ngaku-ngaku jadi tunangan dia. Karena cewek itu ngancem Dr. Kaiden. Gila ya, gak tahu diri. Revalina menundukkan kepalanya dalam, menahan tangisan. Kakinya lemas, tak tahan lagi untuk menahan tubuhnya. Harga dirinya telah jatuh. Rumor-rumor itu telah menyebar di segala sisi rumah sakit dan semua orang seakan menatapnya dengan tatapan curiga penuh tuduhan kejam. Revalina, mendengar namanya dipanggil, Revalina pun mengangkat kepala menatap Rafli yang kini berlarian menghampirinya. Rafli, lirih Revalina, suaranya bergetar menunjukkan seberapa sakit perasaannya mendengar tuduhan-tuduhan jahat dari orang-orang terhadap dirinya. Nah, lo gak apa-apa kan? Revalina tak menjawab. Setetes air mata berhasil mengalir turun lewat ujung mata, tetapi ia lekas-lekas menghapusnya. Aku gak apa-apa. Nah, maaf gue gak bisa ngelakuin apa-apa. Berita itu udah kesebar di situs rumah sakit kita. Ujar Rafli terdengar kecewa. It's okay, Fli. Itu bukan tanggung jawab kamu. Toh, aku juga gak masalah kok. Revalina tersenyum paksa, kemudian menepuk pundak Rafli sekali. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Oh, oke. Balas Rafli. Matanya terus menatap wajah Revalina yang biasanya selalu tersenyum dan memberi keceriaan bagi orang di sekitarnya. Kini hanya bisa tersenyum kecil penuh keterpaksaan serta menggambarkan luka. Revalina kembali melanjutkan langkahnya. Tetapi baru 2 langkah, ia kembali berhenti dengan tatapan penuh arti saat matanya menangkap seorang cewek bersama seorang lelaki berjalan ke arahnya seraya bergenggaman tangan. Hai Revalina, Chelsea menyapa dengan senyuman lebar. Revalina tak membalas, dia malah memalingkan wajahnya ke arah lain, tak ingin melihat genggaman tangan Chelsea dan Kaiden yang justru menambah rasa sakit di hatinya. Nah, kamu gak apa-apa, saya ikut prihatin ya atas berita itu. Chelsea mengusap lengan Revalina lembut. Saya gak nyangka kamu ngancem dan maksa Kaiden kayak gitu. Tapi dijadiin pelajaran aja ya untuk kedepannya. Lagi-lagi Revalina diam. Dia melirik Kaiden sekilas seperti ingin meminta pembelaan. Dan ternyata lelaki itu hanya bergeming tanpa mau menatapnya sedikit pun. Kaiden tak mau melihatnya dan tak mau membelanya. Dia tak peduli lagi, atau mungkin memang tak pernah peduli. Oh ya, kamu udah tahu kan, saya sama Kaiden udah jadian. Ternyata selama ini Kaiden udah tertarik sama saya dari dulu, tapi baru bilang sekarang. Iya kan sayang? Chelsea menatap Kaiden sambil tersenyum girang. Iya. Kaiden membalas dengan senyuman juga. Katanya mau ke kantin, aku udah lapar. Oh iya sebentar, Chelsea kembali menatap Revalina. Nah, saya sama Kaiden duluan ya. Dah. Setelah Kaiden dan Chelsea pergi menjauh dari jangkauan mata, Revalina tak bisa berkutik apa-apa. Ia terdiam sesaat menatap setiap tetesan air mata yang jatuh ke lantai. Sakit. Perasaannya sakit ketika harus merelakan seseorang yang ia sayang bersama orang lain. Wajah Revalina memanas, napasnya terdengar cepat, dan tangannya terkepal kuat, kecewa. Namun tak bisa berbuat apa-apa, dan ingin marah tetapi tak tahu harus dilampiaskan pada siapa. Revalina, Rafli yang ternyata sejak tadi masih berdiri di belakang memanggil lagi. Rafli, aku gak mau ngomong dulu.
Usai mengatakan itu, Revalina langsung berlari kencang meninggalkan tempat semula. Isakannya terdengar setiap kakinya berlari, membuat tatapan sinis dari orang-orang semakin terarah padanya. Tak peduli dengan tatapan-tatapan itu, Revalina terus berlari kencang hingga akhirnya ia sampai di rooftop rumah sakit yang selalu memberikan udara dingin di malam hari. Revalina berlari lagi ke arah tepi rooftop dan berhenti di sana sambil terus menangis. Ia tak sanggup lagi membendung air matanya, rasanya begitu sakit. Kenapa gak ada yang bilang kalau mencintai keadaan itu semenyakitkan ini? Teriak Revalina dibarengi dengan tangisan yang kian histeris hingga membuatnya sulit bernafas. Aku pikir gak apa-apa ngeliat kamu sama dia. Tapi ternyata aku salah. Semua itu sudah berhasil bikin aku hancur sehancur-hancurnya, Den. Iya, aku egois. Aku cuma mau kamu buat aku, bukan buat orang lain. Revalina terduduk lemah. Dadanya terasa sakit dan sesak, mencoba untuk kuat, namun sia-sia. Ia tak mampu menahan segala rasa sakit ini. Sakit kala harus pura-pura ikhlas atas sesuatu yang tak bisa dilepas. Seorang lelaki mendekat dan menyentuh lengan Revalina. Revalina, panggilnya. Revalina menatap pria itu dan langsung mengusap air matanya. Ganda, it's okay, aku di sini. Bisiknya, kemudian ia langsung membawa Revalina ke dalam pelukannya. Ganda dapat mengerti apa yang sedang dirasakan Revalina sekarang dan ia hanya bisa berharap dirinya bisa menjadi penyalur kekuatan bagi perempuan yang ada dalam pelukannya ini. Perempuan yang pernah ia cintai dan masih ia cintai. Tinggalin Revalina kalau lo gak mau nasib dia sama kayak Lutfi. Kaiden mengetuk jarinya beberapa kali di atas meja kerja. Matanya terlihat pejam, kata-kata Danu itu masih terputar jelas di otaknya, dan hal itu membuat otak Kaiden serasa ingin pecah. Dia tak mau mengingat kalimat itu lagi. Dirinya tersiksa. Setiap kali ia melihat Revalina, hatinya seolah ditusuk oleh ribuan pisau. Sangat sakit. Kaiden mendengus pelan, kemudian menyandarkan punggungnya di sandaran bangku kerjanya sambil memandangi foto dirinya bersama Revalina yang muncul di layar ponsel. Sesekali Kaiden tersenyum tipis, begitu merindukan sosok Revalina yang terus membuatnya tersenyum. Maaf, Kaiden bergumam. Lalu tepat saat itu juga, layar ponsel Kaiden berubah menjadi notifikasi panggilan masuk dari Chelsea. Membenarkan posisi duduk, Kaiden pun mengangkat panggilan tersebut. Halo. Hai noveler semua, ketemu lagi kita di episode yang ke-48. Nah, di sini ternyata Kaiden menerima Chelsea itu karena diancam, dan Kaiden terpaksa menerima itu karena ia tidak ingin melihat Revalina tersiksa atau tersakiti. Rumit sih ya. Tapi gak apa-apa, novelers jangan kemana-mana, tetap di sini terus di channel Baby Vitaloka, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena Mimin akan terus memberikan kisah dan kejelasan tentang Kaiden dan Revalina.